Udah nih, kita mulai. Siapa sih no Samirul? Belum, Kayaknya belum apa join semua. Samirul? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat semua yang udah join di webinar pertama yang diadain kawan coding. Kali ini atau di webinar pertama ini kita bakalan ngebahas tentang rektor PHP. Nah, dari polling atau survei kemarin banyak yang belum begitu ngerti atau nggak kenal tentang rektor PHP ya. Jadi apa sih rektor PHP itu, terus apa sih keuntungannya, terus bagaimana menggunakan rektor PHP, nanti akan dijelaskan oleh Mas Abdul Malik Ihsan ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng sama Mas Abdul Malik Ihsan ini. Nah, beliau ini siapa, terus eh, kerjanya apa, nanti beliau akan kenalan sendiri ya. Jadi mungkin selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bareng tentang rektor PHP ini bareng Mas Abdul Malik Ihsan. Oke, jadi biar nggak terlalu lama dan nggak kemalaman berakhirnya ini, mungkin bisa kita langsung mulai eh, untuk materinya dari Mas Abdul Malik Ihsan. Saya persilakan untuk waktu dan tempatnya, Mas. Nah, untuk yang eh, materinya bisa dilihat di chat ya, di chat. Oke, untuk mungkin yang mau menyimak materinya bisa eh, dicek di materi yang ada di chat. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita simak penjelasan dan materi yang akan dibawakan oleh Mas Abdul Malik Ihsan. Mas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Hari ini saya akan mencoba memaparkan eh, pengenalan tentang rektor PHP. Oke, eh, kita mulai saja. Terus, ya, kelihatan nggak screen? Kelihatan Mas aman. Oke, oke. Pertama, perkenalan dulu. Nama saya Abdul Malik Ihsan. Saya kontributor open source yang kebanyakan PHP, eh, paling nyentuh dikit-dikit JavaScript, misalkan Vue atau Iya. React. Eh, Kemudian saya rektor PHP maintainer. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai kerja di rektor PHP. Jadi tiap hari saya ngurusin open source gitu. Jadi eh, selama ngurusin open source ya, jadi kalau ada bug fix ya dikerjain, kalau ada fitur yang sekiranya penting untuk komunitas, eh, saya bikin fitur request, atau saya ngebantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang di GitHub discussion, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang rektor PHP. Kemudian saya juga Laminas Technical Steering Committee. Jadi Laminas tuh dulunya Zen Framework, kepanjangan dari Zen, seterusnya dari Zen Framework. Jadi ada Zen Framework 1, 2, 3. Kemudian Zen Company sendiri tidak melanjutkan Zen Zen sebagai framework open source. Kemudian pada akhirnya diubah namanya menjadi Laminas sehingga didukung komunitas. Kemudian, oh sorry, kemudian saya coordinator 4 core team. Jadi saya dijadikan tim juga di coordinator. Jadi di sana saya nge-review code.
kebanyakan sih nge-review sih, lebih ke banyak review code, kemudian bug fix dan nambah fitur juga. Kemudian saya Kahlan, test framework maintainer. Jadi kalau teman-teman tahu ada PHP unit, ada Behead, ada juga Kahlan. Kahlan tuh uh, just another framework for testing. Jadi kalau teman-teman lihat bisa di GitHub, Kahlan. Bisa dicoba, sorry. GitHub Kahlan. Yap, bisa dicoba PHP ya sendiri. ini Mas. Hmm? Untuk Iya, PHP ya ini ya. iya. Cuman dia lebih banyak fitur kayak monkey patching gitu. Jadi kayak misalkan ada kode program yang legacy, misalkan ada exit, ada quit, ada die kayak gitu, itu bisa di mock sama Kahlan itu. Gitu. Oke. Twitter handle sama GitHub saya di Samsung Nasik. Bisa dilihat di GitHub. Oke. Yap. Oke. Selanjutnya, apa itu rektor PHP? Jadi rektor PHP itu console application uh, that utilize Nikik PHP parser library and PHP stand for automated refactoring of PHP application. Jadi sebuah tools konsol yang uh, menggunakan PHP parser dan PHP stand untuk melakukan otomatisasi refactoring pada aplikasi PHP. Biasanya digunakan kalau yang awal mula menggunakan rektor itu pertama untuk upgrade code. Jadi dari misalkan dari closure ke arrow function. Jadi bisa upgrade sintak. Yang kedua juga framework update, kayak misalkan kalau di Rektor sendiri ada extensionnya, misalkan ada Rektor Symfony, ada Rektor Doctrine, ada Rektor PHP Unit. Nah, juga bisa untuk framework update. Bisa juga untuk meningkatkan code quality. Jadi misalkan ada apa ya sesuatu yang perlu ditingkatkan dari code quality-nya itu nanti kita bahas. Kemudian type coverage misalkan menambahkan property type atau return type pada sebuah property atau metode. Jadi ketika kita memakai si metode tersebut atau si property tersebut, kita harus respect terhadap apa yang sudah kita definisikan. Gitu. Oke, contoh PHP upgrades itu misalkan mengganti closure ke arrow function. Jadi kalau cuma satu statement itu bisa langsung jadi satu expression aja. Jadi misalkan function kemudian return 1 itu bisa diganti dengan fn tanda panah 1 titik koma. Di sini ada sejak PHP 74. Jadi kalau kita coba di sini, sorry. Kita coba di sini. Jadi kita function return 1. Misalkan kita coba return A misalkan. Harusnya sih jalan juga sih. Coba aja. Kita coba. Yap, seperti itu. Jadi dia dari function, kemudian dia diubah menjadi fn. Seperti itu. Bagaimana kalau lebih dari satu expression? Nah, biasanya sih nggak jalan. Biasanya di skip. Misalkan ada run 01 return B misalkan. Nah, kalau seperti ini harusnya dia di skip, nggak ada perubahan karena dia multiple statement. Kita coba proses. Oh,
Ada ternyata. Oh, beda. Ini mah random int. Jadi kalau ini kan saya pakai level setlist. Kalau level setlist dia mencoba eh, mengganti segala sesuatu sebisa mungkin. Jadi tidak mengganti closed room jadi closed room jadi arrow function, tapi mengganti yang lain. Misalkan run jadi random int. Contoh yang ke skip misalkan A sama dengan B misalkan. Harusnya sih nggak ada perubahan ya. Oke, no change. Jadi kalau dia nggak ada perubahan dia makanya no change di sini. Seperti itu. Oke, contoh lain, misalkan framework upgrade, misalkan mengubah set expected exception to accept exception. Biasanya kan jadi PHP unit 6 ke atas ketika upgrade, maka sintaknya dirubah, makanya kita nggak perlu manually find and replace. Bisa aja keliru karena itu bisa saja bukan extend PHP unit test case, atau kita mencoba search and replace pakai regex malah tambah runyam lagi. Nah, kita memakai rektor untuk eksekusinya. Jadi misalkan di sini set expect exception, invalid argument exception, kemudian di sini ada some message. Nah, si metode ini dipecah menjadi dua, yaitu this accept exception, kemudian dilanjutkan dengan this expect exception message. Jadi biasanya kalau framework berubah versi ada bahasa baru atau ada cara baru untuk melakukan eksekusi perintah. Jadi kalau ada perubahan, nah si rektor ini memfasilitasi sehingga otomatis si bahasa ini jadi dari sintak set expect exception jadi accept exception dan accept exception message. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ini set expect exception, kemudian exception message. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya juga code quality improvement. Misalkan change float file to float, casting float. Misalkan ada sebuah function, misalkan function run parameter, kemudian di dalamnya ada echo float file, mengcasting jadi tipe float, itu sintaknya bisa diganti dengan casting sintak float. Jadi bukan pakai function, tapi pakai casting. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini float. Nah, tiap paket itu tuh ada namanya setlist. Nah, di sini setlistnya code quality. Kalau yang tadi setlistnya up to PHP unit 100 misalkan. Kalau yang awal tadi di sini up to PHP 82 gitu. Jadi kalau pakai IDE lebih gampang ya nge-auto complete-nya. Jadi kalau mau ininya lebih gampang. Oh, titik dua nanti akan kelihatan itunya. Apa namanya? Type hint-nya. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, oke. Kemudian contoh untuk menambahkan type coverage. Contohnya misalkan function run parameter, kemudian return parameter sama dengan 1, itu bisa, nah ini pasti hasilnya selalu bold. True atau false, bisa true atau false. Makanya dia menambahkan jadi return bold. Bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada return bold.
kelihatan kan ya page 2-nya? Tabnya kelihatan kan ya, Kelihatan, Mas? kelihatan, Mas. Oke. Nah, jadi di sini return ball. Gitu. Seperti itu. Jadi kita nanti tahu, oh makanya ini harus return ball. Jadi kalau mau digunakan dengan yang lain, nanti bisa bisa error. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang PHP parser. Jadi rektor itu dibangun menggunakan dua komponen utama, yaitu PHP parser dan PHP stand. Nah, PHP parser itu adalah PHP parser yang ditulis dengan menggunakan PHP untuk mengenerate abstract syntax tree. Jadi dia hierarchical struktur data yang merepresentasikan struktur program. Jadi struktur program itu dibentuk oleh unit yang namanya node. Nah, nantinya si node ini mempunyai turunan. Nah, turunnya ada statement, ada parameter, ada argumen, ada identifier, ada expression, ada atribut dan lain sebagainya. Cuman secara umum sih yang perlu kita ketahui mah statement, expression itu yang paling banyak sering dipakai. Statement, expression. Misalkan statement itu ada class, ada trait, ada function, ada for each, ada while, kemudian ada sign, XPR. Ini agak ambigu sih expression dan XPR sini. Nanti saya jelaskan. Jadi expression ini apa yang ada di dalam statement. Jadi statement itu kalau bisa dibilang kerangka. Nah, si kerangka ini nanti diisi dengan expression, dengan param, dengan identifier kayak gitu. Jadi nanti di sini expression ini diturunkan lagi, ada sign, ada array, ada variable, ada method call, ada misalkan static call dan lain sebagainya. Kemudian ada identifier. Identifier itu kayak integer, string, um, boolean misalkan kayak gitu. Jadi biasanya sih penamaan misalkan nama unit, nah itu penamaannya bisa ditulis dengan identifier. Ada juga yang menuliskan yang nama dengan name node gitu. Kemudian ada argumen. Argumen itu yang dipassing ke dalam method call atau function call. Misalkan function A, terus ada argumen, sorry, ada function. Misalkan, oke, saya coba tulis ya. Misalkan uh, oke, misalkan saya punya apa tadi? Tadi nggak bisa apa sih? Oke, misalkan saya tulis function for. Di sini ada $A, $B, $C. Nah, $A, $B, $C ini disebutnya parameter. Jadi ini disebutnya parameter. Ini disebutnya parameter. Kalau nanti ketika si function ini dipanggil, misalkan jadi dipanggil, misalkan $A, $B, $C. Nah, ketiga ini nanti disebutnya argumen. Ini disebutnya argumen. Argumen. Itu. Ya. Jadi ini function, ini nama functionnya A, B, C, misalkan ini parameter.
Nah, nanti kalau function itu dipanggil, nah ini namanya argumen. Arg. Kalau node-nya namanya arg. Gitu. Terus tadi kita lihat ada expression, ada EXPR. Jadi kalau expression itu paling dasar dari statement. Jadi misalkan saya tulis $this execute, oh sorry, gini aja. Misalkan saya tulis dolar A sama dengan dolar B sama dengan dolar plus 1 tambah 2 misalkan. Oke. Keseluruhan A sama dengan 1 tambah 2 dengan titik koma itu adalah expression itu sendiri. Jadi segini, segini itu namanya expression. Nah, jadi dia merupakan statement yang berupa kumpulan EXPR. Jadi si variabel dolar A, ini, kemudian angka 1, angka 2, nah ini namanya EXPR. Biasanya bisa disebut variabel, bisa disebut constFetch. Nah, gitu. Nah, kumpulan kalau misalkan di sini ada assign, ini pun expression, tapi expressionnya berupa expression assign. Jadi kalau boleh ditulis di sini, ini sendiri assign namanya. Kemudian di sini expressionnya ini variabel. Ini expressionnya constFetch. Misalkan seperti itu. Atau L number kalau nggak salah. Jadi kadang juga kalau kayak gini tinggal didebak aja di rektornya apa variabel itu apa gitu. Seperti itu. L number apa D number ya? Ya itu. Seperti itu. Gitu. Jadi bisa L number, bisa D number, yang satu integer, yang satu float. Jadi kalau float misalkan 2,5, nah itu nanti dapatnya D number. Kepada teman-teman dan supaya bukan iri dalam arti jelek ya, tapi kenapa ya saya ini D number. Oke. Oke, jadi bentar. Saya coba cek. Oke, mana tadi? Bentar. Resume. Kok saya ketutup ya share-nya? Bentar. Bisa bantu, Mas? Halo, iya, ini Mas, nge-freeze di sini. Oh. Di close dulu kali atau gimana Boleh, coba di close dulu Mas. caranya? You share. Nah, udah. Tapi kenapa kecil ya? Oh, oke. Coba saya share lagi ya. Share screen. Desktop. Share. Oke. Tuh. Oke. Bentar. Saya buka dulu. Kemudian share screen. Oke, share. Oke. Udah ya? Baik lagi ya? Udah. Oke. Jadi eh, kita bisa lihat di sini. Di sini ada contoh-contoh. Kalau mau lihat PP parser node docs, misalkan D number. D number itu yang float, yang L number itu yang integer. Misalkan ada
new day number 10,5, maka dia jadi 10,5. Tertulis 10,5. L number juga, L number ada nggak? L number 1000, maka dia 1000. Gitu. Oke, gitu. Udah. Oke, lanjut tentang PHP Stan. Jadi PHP Stan itu adalah static analysis tools untuk PHP code base. Kemudian menggunakan, jadi ya apa yang sudah di generate oleh Nikit PHP parser tadi ke dalam bentuk node tree. Nah, nanti di traverse oleh PHP Stan, kemudian diinspect node-node-nya, kemudian dibuat diasosiasikan tipe datanya apa. Misalkan return L number, berarti dia tipenya integer gitu. Return uh, return array misalkan, berarti dia tipenya array misalkan, seperti itu. Return new datetime misalkan, berarti dia returnnya berarti dia returnnya object type gitu. Seperti itu. Jadi antara si struktur dari yang dihasilkan oleh PHP parser nanti dijabarkan oleh PHP Stan, dapetin type-type-nya, nah nanti rektor akan menjabarkan itu, kemudian menerjemahkan itu, nanti dicek kodenya, dicek type-nya, dan nanti dibalikan ke dalam kode yang baru. Gitu. Bagaimana cara rektor bekerja? Jadi rektor kena console application, jadi ketika di enter dia menyeken file-file yang ada dengan konfigurasi yang ada, kemudian di parsing menggunakan PHP parser tadi, kemudian di report. Bisa dibaca di sini. Jadi pertama mencari file yang dikonfigur, kemudian di loop, kemudian dari single class misalkan function misalkan dicek, kemudian di reconstruct ke dalam sebuah kode program gitu. Kalau sudah tinggal reporting, tinggal di report, misalkan reportnya seperti tadi kita lihat di sini, applied rule-nya apa, kemudian div-nya apa, itu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan coba menggunakannya di framework misalkan Laravel. Sebenarnya saya nggak jarang pakai Laravel, nggak pernah juga memakai Laravel untuk apa ya, untuk project yang saya develop sendiri dari awal. Jadi kalau ada kekeliruan tinggal diingatkan aja. Mungkin saya keliru konsep atau apa. Oke, kita coba install di sini Composer Create Project misalkan. Oh iya, iya. Share. New share. Oke. Bentar. Share. Ini bisa share Windows nggak ya, Mas? Bentar ya. Bisa harusnya. Share screen. Advanced. Share background. Share portion of screen. Basic whiteboard. Desktop. Multiple Windows. Di desktop itu kayaknya harusnya, Mas, ya. Oh, desktop ini ya? Iya. Ya. Masuk nggak? Enggak Masuk. ya? Masuk, Mas. Bentar. Saya mau buka window baru gitu. Bisa nggak?
Insya Allah bisa. Kelihatan nggak Kelihatan, terminal? kelihatan. Ah, Hah? kelihatan aman. Terminal kelihatan ya? Ya, cuma kecil banget Oke. teksnya. Oh iya, bentar. Edit, view, Ah, show bigger. Oke, oke. Nah, Udah, cukup. cukup Mas. Ya, kita coba backup dulu yang ada. Si internetnya bermasalah. Oke, kita coba Composer, create project, Laravel. Oh, oh, Laravel, sample app Laravel. Mhm. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke direktorinya. Kemudian kita init, biar nanti kita kalau misalkan, jadi sebaiknya kalau memulai project, sebaiknya pakai version control. Misalkan Git atau apa ya dulu, SVN atau Bazaar atau apapun. Yang jelas kalau bisa Mercurial ya ada. Itu kalau bisa ada version control apapun itu. Jadi kalau misalkan mau rollback, mau revert, mau apa, misalkan kita habis ngerubah dengan rektor dan kemudian ternyata keliru dan kelirunya itu besar banget. Nah gitu kalau dengan version control kita bisa rollback langsung di commit main misalkan first commit main A. Sepertinya sudah. Oke. Oke, sudah. Kita coba. Oh, sorry. Example. Oh, mana? Cancel. Open. Example. Oke. Oke. Kita udah punya struktur Laravel-nya. Kita udah git init. Oke. Kemudian sekarang kita require rektornya. Nah, karena ini adalah tools, sebaiknya jangan di require tapi require dev. Jadi kalau teman-teman nanti di-upload ke server, nggak perlu diinstal. Misalnya kalau lagi development aja gitu. Jadi nanti kalau di server tinggal composer install main no dev. Jadi si development dependensinya nggak perlu diinstal. Oke, kita coba requirement main dev rektor. Oke, installing. Oke. Kalau untuk dependensi, jadi Nikik PHP parser itu nanti include-nya di dalam rektor ini. Jadi dalam apa namanya di dalam vendornya. Jadi si vendornya diikutkan ketika install. Nah kalau PHP stand karena PHP stand itu di share dalam bentuk par. Jadi kita solusinya ya kita si rektor sendiri require si PHP stand. Jadi keinstall dua dependensi yang rektor dan PHP stand. Oke, kalau sudah kita coba running pertama vendor bin rektor.
Oke, di sini akan bertanya no rector PHP, jadi belum ada rector PHP-nya. Should we generate it for you? Jadi rektor nanti rektor tuh menyeken si file directory strukturnya yang kemungkinan yang serasa eh, cocok untuk project itu. Jadi kita tulis yes. Oke. Setelah kita yes, kita coba cek strukturnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Kurang gede nggak? Cuman sih Mas. Apa ya? View. Pakai komen plus Mas. Oh, Nah. nah gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada path-nya, ada app, ada bootstrap. Jadi dia menyediakan folder-folder mana yang sekiranya penting atau sekiranya bisa dilakukan scan si filenya. Kecuali vendor. Biasanya kalau vendor kan third party, jadi nggak akan kita upgrade. Oke, kemudian ini contoh menggunakan satu single rule. Kemudian di sini ada contoh penggunaan level setlist. Oke. Kemudian kalau framework biasanya sih ada biasanya kan ada autoload yang rely ke apa namanya vendor autoload berdasarkan composer, tapi ada juga kebanyakan framework seperti misalkan CodeIgniter itu pakai custom bootstrap. Misalkan untuk mendefinisikan konstan segala macam yang mungkin nanti diperlukan di PHP Stan, karena PHP Stan nggak bisa ngedetek konstan kalau nggak didefinisikan di autoload. Jadi kita kita bisa definisikan di Bootstrap. Jadi misalkan ada Bootstrap app.php, kita bisa tambahkan di sini. Bootstrap. Di sini ada Bootstrap app.php. Jadi misalkan ada apa-apa yang perlu ditambahkan, nah nanti bisa di load. Misalkan di sini ada sesuatu yang magic yang mendefinisikan konstan segala macam atau function segala macam, nah nanti yang nggak didefinisikan di Composer Autoload, nah nanti bisa didefinisikan via Bootstrap file. Tuh. Kemudian kita coba uncomment generated level set list up to 8 PHP 81. Kita coba uncomment di sini. Untuk nanti kita coba running ya. Oke. Kemudian kita skip. Nah, yang penting biasanya catch path kayak gitu yang mungkin di generate perlu di regenerate ulang seperti itu biasanya nggak termasuk path yang nanti diubah karena tidak berguna ketika diakses ulang atau dia redeploy kemudian catch itu di generate ulang maka nggak akan ada gunanya apa yang udah kita ganti. Makanya kita si catch filenya kita skip aja dari apa namanya dari konfigurasi. Jadi di sini ada config, bootstrap, catch. Nah di sini kan di generate otomatis ya. Nah nanti nggak perlu di apa namanya nggak perlu di registrasi untuk diubah karena nanti akan balik lagi seperti itu. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba running vendor bin rector. Nah untuk memastikan bahwa apa yang kita running itu nggak bermasalah, eh, kita bisa running dengan dash dash min dry run. Mana tadi? Oke, vendor bin rector min dry run dash dash dry run. Oke, kita lihat. Nah, ini mulai jalan.
Nah, oke. Sekarang kita review apa yang perlu diubah. Biasanya sih kalau mau menerapkan kayak gitu, kalau sekiranya kodenya udah terlalu banyak, sebaiknya jangan pakai level setlist up to. Kalau toh up to juga up to by version, misalkan PHP 71, 72, 73, 74. Jadi kalau mau review lebih mudah. Jadi kita lihat di sini root get garis miring, kemudian function, return view welcome. Root get slash fn view welcome. Oke, sepertinya oke. Berhasil. Kemudian selanjutnya roots channels .php broadcast channel. Oke, benar, ini benar. Function user, id, jadiin fn user id. Kemudian tanda panah. Di sini return in, returnnya hapus, tinggal in user ID sama dengan in ID. Oke, kita lanjut lagi. Roots API, root middleware, sanctum, get user, request. Oh, udah, sepertinya oke. Mungkin ini yang perlu agak sedikit dilihat. Jadi si sanctum stateful domain ini saya nggak tahu ini apa. Mungkin ada yang tahu, silahkan di ini. Jadi si environment ini karena nggak diketahui tipenya apa, ada kemungkinan nilainya null, maka dia di casting jadi string. Gitu. Biasanya sih kalau di sini explode, argumen kedua adalah string. Nah, karena si env sanctum ini tidak diketahui oleh sistem, tidak diketahui oleh autoload ataupun bootstrap, maka dia di casting jadi string. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih, nggak akan berbahaya sih kayak. Soalnya ini pasti string, harusnya pasti string. Gitu. Sorry. Kemudian, nah ini karena ini final class, jadi di sini pakai final public cons. Kalau kita lihat di sini ada root service provider. Kita lihat. App. Sorry, apa tadi? Root service provider. App providers root. Oke. Yeah. App providers root service provider. Oke. Jadi ini dibuat final. Karena dia tidak punya kelas yang mengoverride si root service provider, maka dia dibuat jadi final. Gitu. Jadi dia si finalize public constant. Jadi si public constantnya dibuat final. Gitu. Sepertinya nggak ada masalah. Oke, kita coba running reaktornya. Oke. Oke, ini sudah dirubah. Kita coba lihat di perubahannya. Apakah berubah? Nah, ini udah berubah. Root service final. Ini ada jadi fn. Oke. Kita git diff misalkan. Oke. Sepertinya nggak ada masalah, tapi kita coba jalanin si aplikasinya. Apakah masih jalan? Kita coba php. php artisan ya? Ya. Sorry. Oke. KI banget nih, Mas. Hah? KI banget ini. Oke. Oh, sorry. 8.000. Oke, siap. Sepertinya masih masih jalan. Gitu. Jadi kalau udah, tinggal di commit, misalkan. Git commit, misalkan. Apply. Sini sih gini. Apply. Vector. Level set list.
pp 81. Oke. Kita lihat apa yang perlu. Oh, lupa belum lihat. Git add commitment m add missing vector.php. Oke, beres. Kemudian repeat, kalau misalkan mau menambahkan rule lain, kita bisa tambahkan di sini. Contoh misalkan saya punya sebuah metode yang nggak kepakai, misalkan di sini ada saya bikin sebuah metode private yang tidak pernah dipakai, misalkan private function execute misalkan di sini nggak pernah terpakai, kemudian saya pakai setlist. Setlist ini nggak auto load ya. Bentar. Oke. Oh, nggak auto load. Bentar. Saya coba pakai ini ya. Coba pakai PHP Storm coba. Biasanya sih kalau Visual Studio kadang suka kelupaan apa namanya. Kalau ini nggak otomatis. Kadang-kadang harus dibuka lagi kayak gitu. Kita coba example Laravel. Oke. Terus oke. Oke, kita terlalu kecil. Tadi apa Inggris? Oh, Cukup, cukup Mas. hah? View increase. Oh, oke, gini aja. Oke, kelihatan Aman, ya? aman. Set list, nah kelihatan sekarang. Set list, that code. Oke, kita coba running. Door, bin, vector. Kita coba running lagi. Harusnya sih kalau jalan harusnya nanti si private method tadi harusnya kehapus. Provider. Oke. Nah, di sini kelihatan kan ya Ya. fungsinya kehapus. Jadi bisa untuk menghapus sesuatu yang apa namanya yang tidak tidak dibutuhkan gitu. Walaupun kadang kalau kita ada perlu segala sesuatu yang perlu di skip, ya kita skip. Misalkan kita skip untuk sebuah function tertentu yang memang dibutuhkan secara magic karena framework biasanya suka aneh-aneh. Kita daftarkan si rules tertentu, misalkan remove empty class method vector, kita skip untuk satu file tertentu, misalkan si ini app service provider. Copy path to reference, copy path from content. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau mau di skip untuk rules tertentu bisa di skip seperti ini. Atau mau si file itu semuanya, pokoknya untuk semua rule di skip ya skip aja semuanya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi ini bisa path, bisa rules by path by rules kayak gitu. Seperti itu. Kalau udah tinggal di commit, running dan repeat sampai apa namanya? Sampai akhirnya mendapat satu yang kode yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, udah sampai situ. Mungkin waktunya tanya jawab atau gimana?
Oke, terima kasih Mas Ihsan. Eh, Menarik ya. Jadi saya sendiri juga belum pernah nyobain langsung untuk seperti ini upgrade versi PHP ataupun framework ya. Jadi dan untuk refaktor-refaktor kode-kode yang mungkin udah lama gitu ya Mas ya. Jadi Mhm, bisa dicoba. Nah, tadi ada yang tanya Mas. mhm. Nah, malam Pak, apa ini cuma berlaku di exception saja? Exception. Mungkin untuk refaktornya tadi mungkin ya. Oh, eh, banyak sih kan, di rektor kan ada extension misalkan rektor PHP unit. Di sini ada contoh contoh apa namanya, apa-apa aja yang bisa diupdate, bisa dibaca di sini di doc-nya, overview-nya di sini. Bisa untuk menambah doesn't perform assertion annotation, bisa untuk include property trait kalau kita apa namanya, menggunakan property size. Jadi dulu itu eh, jadi si PHP unit itu dengan si profesi itu satu kesatuan. Nah, berhubung sejak PHP unit berapa ya? Lupa saya. Eh, saya coba dilihat di size size closure collaborator. Mm, 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 mm. Size prophecy trade. Ah, saya pernah nulis perasaan dulu. Jadi si si profesi ini nanti udah nggak ada. Jadi harus diinstal melalui separate library. Jadi harus di include via use statement. Jadi use PHP profesi PHP unit profesi trade. Jadi use profesi trade. Kalau dulu nggak perlu, langsung aja profesi size ketika membuat mock mock object kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini berlaku nggak cuma untuk apa tadi exception aja ya. Jadi untuk semua kode PHP yang tadi udah dipraktekin sih sebenarnya mungkin terjawab pas demo tadi ya di Laravel. Mm-mm. Nanti Mm-mm. itu tergantung rules-rules apa aja yang kita implementasikan dan ya hasilnya tadi bisa kita lihat di demonya tadi ada beberapa kode yang udah diganti dari rektornya tadi. Ya, kalau dulu kita build namanya Rektor Laravel. Karena kita jarang upgrade project pakai Laravel, jadi pada akhirnya diserahkan kepada komunitas, dan di sini kita bisa lihat eh, bisa Google aja Rektor Laravel, di manage oleh Drifting Rektor Laravel. Jadi di sini untuk upgrade kode Laravel bisa dicek di dokumentasinya dia untuk mengupgrade kode program dari seperti ini, kemudian menambah add extend kayak kayak gitu, nambah annotation has many segala macam seperti itu. Dan biasanya sih ada set list ya, ada set. Jadi misalkan set list Laravel 50 misalkan, ya nanti dia cuma ngupgrade ke kode program yang sesuai dengan Laravel 50. 50 itu Laravel 5 berarti ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, tadi mungkin ada yang ini Mas, pengen tahu. Kan tadi sempat ngomong nggak pernah, hampir nggak pernah pakai Laravel buat projectnya. Biasanya pakai apa tuh Ah, Mas? Ada yang kepo ini. kalau saya sih sekarang sih sudah jarang langsung ke bikin aplikasi web, itu udah jarang sih. Jadi lebih ke di rektornya, di core-nya langsung. Kalau tuh ada permintaan untuk upgrade project, kita nggak langsung di apa namanya di core aplikasinya sih, tapi lebih ke apa yang mau dimigrasikan, misalkan dari controller extend Symfony dengan extend Cake PHP misalkan. Nah seperti itu. Nah kita bikin
otomatisasinya gitu, seperti itu. Jadi jarang langsung menggunakan Frameworknya tadi web-based ya. aplikasi dan kita build dari awal, itu jarang banget gitu. Kalau TOIA juga saya tetap milih satu, Laminas. Oh, Laminas dan Laminas ya. Bukan. Framework. Ada yang bantu jawab nih, kemungkinan pakai Code Igniter 4 gitu. Iya. Soalnya kan kontributor Hmm, juga di sana kan, di iya. Code Igniter. Mm-mm. Iya sih. Tapi pakai Laminas ya Mas jawabannya. Kalau kebanyakan kalau disuruh saya pakai Laminas atau Laminas MVC. Kalau nggak kalau dulu jadi dia itu terusannya Zen Framework, jadi Zen Framework kemudian berubah nama jadi Laminas gitu. Atau kalau nggak pakai Mezio application. Jadi Mezio itu uh, jadi framework lain yang menggunakan Laminas. middleware base. Jadi pakai middleware. Gitu. Middleware itu objek yang berada di antara request dan respon. Itu namanya middleware. Jadi dia middleware base. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas. Dari Mas Taufan Fadilah. Izin bertanya, di Rektor sendiri apa ada file konfigurasinya? Misalkan seperti Prettier punya .prettier rc itu Mas. Oke, jadi kalau rektor sendiri sih sebenarnya dia punya drawback. Drawback itu karena kita relay ke PHP parser, maka printernya tidak bagus. Biasanya suka nggak bagus. Nah, kalau mau bagus, kita bisa pakai coding standar, misalkan ECS atau PHP CS Fixer, atau kalau ECS kan kita pakai satu tools yang kita bisa import PHP CS Fixer atau PHP CS konfigurasi. Nanti kita tinggal import-import, nanti kita pakai ini namanya ECS, Easy Coding Standard. Kita bisa require, kemudian kita konfigurasi, misalnya array syntax fixer, misalkan short syntax kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya itu beda package sih. Jadi untuk coding standar sendiri khusus pakai paket yang lain seperti itu. Biar mudah di maintenance. Seperti itu. Gitu. Mungkin. Oke, mungkin ada yang mau Jawab. bertanya lagi? Atau udah terjawab tadi Mas Taufan? Jadi tidak menghambat tools lain ya. Jadi kalau misalkan mau ada pakai tools lain untuk membuat kodenya menjadi lebih pretty, lebih cantik, nah silahkan misalkan dipakai. Jadi rektor untuk mengubah, nanti untuk membuat itu pretty, buat itu lebih cantik, kodenya misalkan kurang spasi atau apa, nanti pakai coding standard tools yang lebih fokus ngurusin coding standar. Misalkan kurung kurawalnya agak di sebelah mana gitu, atau di samping PSR 1 di samping, PSR 2 di bawah, kayak gitu. Nah, tinggal milih mau pakai yang mana. Seperti itu. Kalau yang paling penting sih, misalkan kita pakai Laravel, ya kita ikutin coding standarnya Laravel. Misalkan kita pakai CodingNitre, kita ikutin coding standarnya CodingNitre. Misalkan pakai Laminas, ya pakai Laminas. Jadi kan biasanya tiap framework ada coding standar masing-masing. Walaupun dia nyomot-nyomot, tapi ada struktur yang mereka setujui bahwa ini yang paling cocok untuk kita gitu. Coding stylenya seperti itu. Gitu. Terima kasih Mas. Mhm. Oke, mungkin saya mau bertanya nih Mas, yang mungkin di luar ini sih, di luar teknisnya ya Mas ya. Iya. Kalau saya lihat rektor ini kan kan kayaknya udah selesai nih. Mungkin kerjaannya mungkin udah ya Mas. Mungkin dia kan ada service untuk membantu company untuk upgrade itu ya. Mhm. Nah, apakah rules-rules itu atau setlistnya tadi itu dibikin karena permintaan atau yang mungkin kalau menurut saya mungkin kan udah lama terus mungkin udah banyak setlist yang udah udah ada gitu ya. Berarti mungkin kerjaannya itu ya jarang banget gitu ya Mas ya, untuk core timnya itu. Maksudnya menambahkan rules tadi atau gimana itu Mas? Tentang pekerjaannya Kalau sih di rektor itu. yang biasanya sih kalau improve code quality itu
bisa langsung beres sih, misalkan atau migrasi framework misalkan dari Cake PHP ke Symfony, atau dari bahkan yang lucu misalkan dari Cake PHP 2 ke Symfony 6 gitu misalkan. Itu kan jauh banget. Nah, seperti itu nggak bisa sehari dilakukan. Makanya perlu yang langkah pertama sih biasanya di apa ya karena rektor itu bergantung ke PHP Stan. Nah, untuk legacy project yang udah lama banget, yang belum mengenal type dengan baik, belum diimplementasikan dengan baik, nah kita isi dengan kita require PHP Stan dulu. Jadi PHP Stan nanti kita generate baseline-nya, kita ketahui error-errornya, kita benerin dulu semuanya. Kalau udah, sambil secara paralel kita running rektor. Dan biasanya sih kalau upgrade kayak gitu, kalau untuk project besar, satu-satu aja dulu per rules. Jadi mudah di-review. Jadi misalkan saya saya nambahkan remove empty method di running dulu. Kemudian diajukan ke klien. Nanti klien ngelihat ada nggak yang aneh. Karena biasanya legacy project itu biasanya ini biasanya nggak ada unit test. Ya. Jadi biasanya eh, perlu review manual biasanya gitu. Jadi kita ajukan apa namanya pull request atau merge request. Nanti si klien nanti review, oh ini kayaknya benar. Jadi pull request small pull request. Jadi kecil-kecil pull request kita pecah pull request kecil-kecil sehingga pada akhirnya akan code quality-nya improve. Nanti pada akhirnya pada satu titik kita udah cukup nih waktunya migrasi framework, misalkan framework Cake PHP ke Symfony. Nah, migrasinya ini biasanya mereka minta apa namanya? Mereka punya apa namanya aturan. Misalkan aturannya kalau controller seperti ini, kalau di Symfony seperti ini. Nah, biasanya kalau yang seperti itu kita bisa bikin custom rules. Nah, bikin custom rules untuk memindahkan kode programnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta langsung beres gitu sih. Biasanya sih Oh, kalau kalau yang project baru mudah, karena biasanya kalau project baru kan kebanyakan framework yang sudah baru sudah menerapkan apa namanya type support kayak gitu, lebih lebih jadi lebih mudah. Unit test seperti itu udah apa ya udah ada, jadi lebih mudah. Tapi kalau yang lama-lama yang aplikasi legacy ya harus step by step seperti itu. Tapi dengan rektor nanti lebih cepat ininya, misalkan mau menghapus kode program atau menghapus apa namanya eh, return yang nggak berguna, misalkan seperti itu bisa dihapus satu-satu seperti itu, atau bisa diimprove quality-nya, atau sintak yang harusnya awalnya kalau di upgrade dia jadi fatal error atau warning atau notice, misalkan kurang casting. Jadi kalau dulu yang di PHP dulu dia kalau tanpa casting itu null, itu kalau tanpa casting di function function string function biasanya sih explode, misalkan kurang kurang di casting itu biasanya yang error. Tapi kalau kalau ketika upgrade PHP kalau tanpa casting error. Nah, makanya perlu rektor untuk upgrade itu seperti itu. Gitu. nah, Seperti itu sih. ya terima kasih Mas. Jadi ada pertanyaan baru. Berarti bisa ya Kang migrasi antar framework? Bisa. Bisa ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata saya kira itu ya framework itu naikin versinya. Ternyata antar framework juga bisa ya dengan rektor ini ya Mas ya. Ya, kalau Mas lihat di sini rektor itu get rektor di sini awalnya Symfony framework, kemudian dirubah jadi Laravel. Oh. Jadi Laravel. Jadi dimigrasi ke Laravel. Try Laravel. Oke. Ya, jadi kick off. Jadi migrasinya satu-satu. Jadi nggak nggak satu eksekusi jalan gitu. Nanti kan jadi agak susah ngeceknya. Biasanya satu-satu awal. Jadi satu part. Nanti pada akhirnya akan jadi
apa namanya, benar-benar pindah semuanya gitu. Seperti itu. Jadi ini awalnya Symfony Framework, kemudian rubah jadi Laravel. Nah, jadi Laravel. Seperti itu. Wow, keren Gitu. banget sih. Mm. Baru tahu Intinya tapi. sih kalau upgrade itu tuh nggak sekali jalan beres. Jadi satu-satu dulu. Misalkan satu part bagian config disamain dulu, bagian kelasnya dimiripin dulu. Kemudian di require dependensinya satu-satu dulu, kayak gitu. Jadi nggak sekali beres. Jadi 1%, 1%, 1%. Nanti kalau berapa puluh hari beres ya beres gitu. Tapi kalau udah biasanya lebih cepat lagi gitu sih. Gitu. Apalagi kalau strukturnya udah hafal. Kalau strukturnya nggak hafal ya mungkin agak sedikit lama, tapi bisa aja gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ada yang mau tanya lagi? Dari Mas Pras tadi? Yang mana ya? Nggak tahu. Mas Pras nggak mau Bentar, tanya-tanya? bantu jawab Nggak mau mungkin ngobrol? ya. Apa Sudah biasanya terjawab. Udah terjawab. Tadi ada tanya upgrade versi Laravel. Udah ya Mas tadi ada ya? udah cari aja rektor Laravel. Nah, biasanya sih apa namanya bisa dipakai. Cuman saya nggak tahu karena udah nggak di maintain sama rektor Langsung ya? langsung. Jadi kalau ada yang kelewat atau apa, mungkin saya nggak tahu ininya. Jadi mungkin bikin isu di sana atau gimana. Soalnya dulu kita coba semua semua framework apa semua library kita coba upgrade PHP Excel, upgrade Laravel segala macam. Pada akhirnya ya kehabisan waktu. Akhirnya diserahkan ke komunitas yang apa ya yang lebih paham tentang itu, lebih apa namanya lebih lebih mengerti tentang apa namanya fitur yang ditambahkan, yang baru saja ditambahkan dan mungkin dihapus kayak gitu. Dan ada yang mau ya udah diserahkan ke komunitas gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang masih ada di rektor itu ada rektor PHP unit, ada rektor simfoni, ada rektor doktrin. Seperti itu. Ya, kita nggak tahu ke depan gimana kalau misalkan ada apa namanya ada komunitas yang mau ngambil dan siap dengan apa namanya dengan apa penambahan atau pengurangan fiturnya, nanti mungkin mungkin saja ada kemungkinan diserahkan ke komunitas juga gitu. Jadi kita lebih fokus ke core-nya aja gitu. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Jadi ini Mas, ada pertanyaan dari Mas Riki Krismawan. Saya ingin migrasi aplikasi natif menggunakan PHP versi 5 ke versi 8. Apakah bisa menggunakan rektor? Pertama dibuat ini dulu. Eh, Pertama aplikasi yang sekarang PHP 5 itu install dulu PHP minimal PHP 7.2 gitu. Jadi PHP 5-nya dicoba jadikan rektor kan minimal require PHP 7.2. Tapi untuk upgrade PHP 5 bisa nggak? Bisa. Karena si rektor ini setlistnya dari PHP 54 ya kalau nggak salah di. 52 kalau nggak Oh, salah. 52. Setlist. Bentar. Value object setlist di sini 5 code quality 52. Oh, Dari PHP 52 sampai PHP 82 itu. Jadi tapi ngupgrade-nya satu-satu dulu. Jadi kalau eh, tadi kan kita langsung kena framework baru, belum ada aneh-aneh, langsung aja kan level setlist up to. Kalau mau satu-satu ya satu-satu level setlist setlist PHP 52 dulu dieksekusi seperti itu. Terus kalau udah tambahin lagi 52, oh udah bener 53 gitu. Terus aja 53, 54, 56. Nah, Oh, seperti ditambah itu. ya Mas, bukan diganti ya itu ya? Ditambah boleh. Jadi ini kan kumpulan Oh, set setnya. boleh. Kan di sini ada set list dead code misalkan menghapus dead code misalkan.
tambah lagi gitu. Bisa. Seperti itu. Jadi satu-satu aja. Jadi apa namanya? Jangan buru-buru aja. Soalnya kalau langsung pengen rubah, nanti tambah pusing. Soalnya kalau kodenya banyak, nge-reviewnya susah. Eh, Biasain juga kalau misalkan upgrade kayak gitu, misalkan punya repository sendiri, entah itu private atau public, itu bikin pull request walaupun ke diri sendiri. Oh, saya nggak punya tim, ya nggak apa-apa, ke diri sendiri. Jadi bikin pull request, tapi ke diri sendiri, bikin branch, kemudian kita review satu-satu. Jangan buru-buru nge-merge gitu. Di review dulu kira-kira bener nggak apa yang udah dirubah. Kalau ternyata salah dan itu bug, ya bisa report ke rektor langsung. Kalau memang bisa patch, lebih bagus, lebih keren Itu gitu. berarti emang harus satu persatu ya Mas ya, biar nggak terlalu banyak yang di-review gitu ya. Mm-mm. Atau mau per rules juga bisa. Misalkan eh, ini kan tadi per setlist kan ya. Iya. Bisa juga per rules. Misalkan per rules. Jadi satu-satu aja. Nggak perlu apa ya. Nggak perlu banyak-banyak. Misalkan mau multiple rules. Misalkan remove that. eh, remove that. Continue rector. Misalkan. Seperti itu. Terus apalagi nambah lagi. PP55. Kelas constant to self. Misalkan. Lanjut. Lanjut. Nambah terus boleh. Gitu. Jadi kelas constant to self itu ganti si underscore class ke self titik dua kelas. Kayak gitu. Seperti itu. Itu. Oke Mas. Maaf. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Jadi Mm. kawan-kawan udah ya. Ini yang terakhir. Jadi biar nggak terlalu malam juga. Udah 1,5 jam. Nah ini terakhir ada Mas. Aku punya kasus. Aku punya project Laravel beda server. Server 1 pakai PHP 7.1 semua. PHP 7.1 semua library aman. Server satunya pakai 7.4. Ada beberapa library yang nggak bisa. Itu kalau pakai rektor, apakah bisa fix masalah tersebut? Em, Kalau bisa sih, biasanya sih kalau pakai komposer yang 23 kalau nggak salah harus PHP 72 ya. Jadi kemungkinan kalau PHP 71 pakai komposer versi lama, Hmm. kemungkinan sih kalau mau dibikin kompatibel ke PHP 72 dulu yang penting. Yang paling penting itu. Nah, nanti kalau udah kompatibel ke PHP 72, kemudian sintak-sintaknya udah jalan di PHP 72, baru kita upgrade satu-satu library-nya. Kalau nggak bisa, kan ada dua cara tuh. Biasanya sih kalau kalau di server kan diupload eh, kerangkanya aja, nanti vendornya di Composer install kan di sisi server. Tapi kalau project ada yang shared hosting, ya berarti vendornya diupload. Berarti kan eh, kita upload vendornya juga. Dan kadang-kadang kan vendornya udah nggak di maintenance, tapi Hmm. kita butuh projectnya, kita butuh ya kita running ke vendor. Vendornya kita tambahkan di sini di path kita vendor, kita tambahin vendor. Resikonya biasanya lama karena Gede scan ya. atau kalau mau vendor tertentu aja ya vendor some specific library misalkan gitu. Jadi nggak apa ya Nggak semua ya. nggak semuanya gitu. Seperti itu sih. Jadi satu-satu aja. Jadi satu-satu di upgrade gitu. Jadi nah kalau vendornya udah nggak di maintenance, kalau gini kan vendornya ke replace terus. Nggak. Kita bisa pakai namanya eh, vendor patch. Jadi kalau direktur sendiri pakai vendor patch. Jadi si vendornya di patch di langsung karena kita nggak bisa atau suggestion dari kita nggak di approve misalkan kita atau kita butuh kondisi khusus. Nah si kode yang di framework itu kita patch ini pakai patch di sini kita patch kita pakai git diff gitu kita patch jadi misalkan class closure extend expire implement function like
diganti menjadi class closure, extend expert, implement function like, HTML/TS aware interface. Jadi kita butuh nambahin si implements itu. Nah, ini pakai page. Nah, pakai vendor page. Di sini pakai vendor page as page. Simplify vendor. Nah, simplify vendor page. Jadi ini bisa buat nge-patch si file yang ada di vendor. Jadi walaupun Composer install lagi atau Composer update, selama div-nya nggak berubah, biasanya sih yang jadi masalah kalau vendornya di refaktor berlebihan sehingga div-nya nggak dapet. Nah, itu mungkin kita perlu revisi ulang. Tapi kalau nggak berubah ya kita bisa ganti yang awalnya seperti apa jadi seperti apa seperti yang kita mau gitu. Seperti itu. Jadi si vendornya di patch sama kita. Terus vendornya kita upload ke server. Seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Iya. Ternyata ada yang tanya lagi nih. Apakah bisa rektor digunakan di WordPress? Harusnya bisa ya Mas ya? Bisa. Sama PHP harusnya bisa sih gitu. Tinggal milih-milih aja rules atau setlist yang dipakai. Rules of thumb-nya satu-satu, jangan semuanya dipakai. Semuanya dipakai nanti kebanyakan perubahan dan kita malah bingung sendiri. Satu-satu aja, misalkan satu setlist dulu, setlist PHP 5.2, setlist PHP 5.3, kemudian seterusnya lanjut terus. Kalau udah benar, udah merasa benar, di commit, dibikin pull request sendiri, di review, kemudian ini udah benar, ya di merge gitu. Lanjut, jadi kontinuitas. Yang penting mah kontinuitas, nanti akan terupgrade sepenuhnya. Seperti itu. Gitu. Sekarang kalau nggak salah WordPress sudah bisa kok pakai ini ya, pakai Composer ya. Kalau nggak salah. Nggak. Kurang update juga saya Mas. Kayaknya udah bisa sih. Ya minimal di download, kemudian di library-nya udah bisa extension-nya mungkin bisa dipakai Composer. Megan sih gitu. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Sangat bermanfaat. Saya banyak ilmu baru hari ini. Kayaknya teman-teman juga nih. Kemarin request-nya Laravel sih dari Mas Prasetyo, jadi kalau saya penyampaian tentang Laravel saya ada yang salah ya mohon maaf gitu. Oke. Enggak ada Mas, aman. Kalau ada yang keliru bilang aja. Oke, jadi menarik banget sebenarnya. Ternyata ya selama ini saya juga banyak yang belum tahu tentang ya dunia PHP ini ya. Kayak rektor ini ya Mas Pras juga sering bilang juga atau sering ngobrol. Ternyata gitu ya. Maksudnya di ekosistem Laravel itu ada service yang kayak upgrade versi Laravel gitu ya Mas ya. Cuman ternyata pas kita ngobrol sama Mas Pras gitu kan, terus itu pakai rektor paling gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak ada bahasan gitu. Jadi saya juga baru tahu tentang rektor. Jadi ternyata menarik banget. Oh ternyata bisa loh kita lakukan sendiri gitu ya. Maksudnya yang mungkin yang nggak terlalu kompleks ya kita bisa langsung implementasikan misalnya dari Laravel berapa ke berapa. Tadi kan ada ya setlist atau rules-nya tadi ya yang di maintain komunitas tadi ya Mas. Nah ternyata nggak pakai service pun nggak bayar, ternyata kita bisa juga tuh. Dan kemungkinan mungkin service itu juga pakai rektor mungkin ya Mas ya. Kemungkinan ya bisa aja pakai rektor juga ya. Kalau yang rektor Laravel tadi pakai rektor. Kalau yang dulu ada ya namanya, lupa saya. Yang dia berbayar, yang Laravel kan ada yang berbayar, Iya, yang itu Laravel Shift. Laravel Shift. Itu. Sama sih sebenarnya implementasinya pakai PHP parser, cuman nggak tahu ya. apakah itu pakai rektor atau enggak, saya nggak tahu. Gitu. Tapi yang jelas mah pakai PHP parser tetap. Soalnya satu-satunya yang PHP parser yang pakai PHP yang bisa kita konsumsi untuk sekarang ya itu. Yang lain belum ada yang bisa di ini. Jadi kita tinggal pakai expression, eksekusi, kita jalankan, beres gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Banyak banget ilmu yang saya dapat. Mungkin teman-teman juga aja tentunya. Karena ini emang topik yang jarang dibahas. Kayaknya di komunitas-komunitas juga jarang yang bahas ini sih. Jadi kayak fresh banget lah materinya. Jadi terima kasih banget buat Mas Abdul Malik Ihsan untuk hari ini materinya. Dan terima kasih juga untuk
semua yang udah join hari ini. Semoga dapat manfaat dari apa yang sudah dibawakan oleh Mas Abdul Malik Ihsan hari ini. Oke, mungkin penutup dari Mas Abdul Malik Ihsan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ya kalau bisa dibilang Mas ini kan senior nih ya, banyak pengalaman juga gitu ya. Mungkin banyak apalah pengalaman yang udah nggak kelasnya nggak lokal aja nih, developer internasional gitu ya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sini itu apa Mas? Mungkin pesan terakhir nih sebelum acara ditutup. Eh, yang saya dulu pernah bikin slide ya. Eh, hmm, how to become international standard developer. Jadi ini saya sharing aja di apa namanya di chat. Oke. Mana? Oke, jadi di sini eh, pertama belajar bahasa Inggris. Jadi kalau untuk jadi developer kalau bisa untuk zaman sekarang nggak tahu kalau 1 tahun kemudian atau sehari kemudian saya nggak tahu. Ternyata yang dipakai bahasa Sunda atau bahasa apa kan saya. Yang pertama belajar bahasa Inggris walaupun masih belajar dari fundamental nggak harus susah-susah. Tapi akan paid off pada akhirnya. Kemudian dipraktis, jadi ngajak ngobrol orang luar. Ini saya ngajak ngobrol orang yang bikin komposer. Kemudian oke, beres, bug fix. Jadi bug fix dari Twitter. Kemudian riset, kemudian ada perubahan teknologi, fokus. Jadi keep update changing, tapi kudu fokus. Jadi misalkan belajar apa ya fokus aja gitu. Iya, karena banyak banget update Kalau mau framework ya sekarang. belajar semua hal ya repot habis waktu. Kemudian sharing knowledge bisa nulis blog post, jadi nulis dari English blog post. Jadi simple thing. Kalau orang kan kalau ngelihat blog post kan gitu doang. Beneran gitu doang. Tapi bayangkan orang yang lagi nulis ngumpulin materi dan dia harus memastikan bahwa apa yang dia tulis itu jalan. Pasti kan? Jadi apa yang kita tulis itu harus jalan. Jadi sebelum si blog post itu tampil di website, entah itu terserah mau di apa di WordPress di apa, di Blogspot atau di apa atau di website pribadi, silahkan. Itu kan kita nyoba dulu. Nah, itu bagian dari belajar gitu. Kalau jadi publish first enhance later nggak apa-apa, tapi itu lebih bagus. Kalau mau boleh lebih bagus pakai video post. Jadi kalau Anda udah bikin video post ya itu udah lebih baik dari saya. Saya pemalas soalnya. Kemudian show off tuh publish riset di GitHub, di GitLab kayak gitu dipublish. Kemudian aktif contributing ke komunitas gitu. Jadi misalkan di Facebook jawab pertanyaan kayak gitu. Atau jawab pertanyaan di GitHub atau bug fix open source, nambah fitur di apa namanya di open source. Kemudian jadi orang yang baik. Jadi jangan arogan. Jadi kalau misalkan kita pakai framework A nih, kemudian kita nemu bug, yang itu beneran bug. Terus kita bilang kita harus butuh sekarang nih cepet gitu. Bosku udah nungguin gitu. Ya emang bayar. Jadi don't like apa? Jangan berakting seperti bos kalau kita nggak bayar apa-apa gitu. Produk gratisan, jadi ya udah apa namanya be nice aja gitu. Kalau bisa kontribusi, kalau enggak ya apa yang udah kita apa namanya kita omongkan ya kita omongkan dengan baik. Kemudian build disiplin habit, follow coding standard, write test. Jadi ini yang paling penting, nulis tes. Jadi kalau bisa 100% coverage, 100% coverage. Biasanya sih yang suka susah 100% coverage itu framework. Karena kalau framework kan ada kita memakai MySQL, memakai PostgreSQL, memakai Oracle. Jadi untuk bisa dapat 100% coverage itu agak susah karena ada apa namanya? Ada lingkungan-lingkungan tertentu yang agak susah dites. Nah, biasanya agak susah. Tapi kalau aplikasi sendiri
aplikasi yang kita buat, misalkan kita buat website atau kita bisa buat apa namanya library pribadi, kalau bisa 100% 100% gitu. Kalau enggak ya 90 lah, 90 atau 80 gitu. Kemudian run code static analysis kayak PHP stand atau Rector, kemudian review, kemudian buat continuous integration, misalkan GitHub Action atau GitLab CI ya, Yeah. atau kalau di Bitbucket juga ada kalau nggak salah. Ada. Gitu. Kemudian follow Awesome developer on social media kayak Fabot yang bikin Symfony, Mwob yang bikin Zen Framework, Okramius yang bikin Doctrine, Nikita PVV ini yang bikin Nikita PHP Parser, Yuxi itu yang bikin Vue, Wikats itu yang bikin apa ya, lupa saya. Ember kalau nggak salah, Ember JS kalau nggak salah, maaf kalau salah. Jeresik itu yang maaf, coba Wikats, bisi saya salah. Jadi udah ya Ember JS. Oke, kemudian Jeresik itu yang Jeresik itu yang ini ya, yang jQuery ya, bukan? Jeresik, ya jQuery. Ya dan banyak lagi. Jadi kita walaupun kadang-kadang juga banyak orang-orang yang hebat itu apa namanya berdebat, tapi ya kita ambil ilmunya aja gitu. Gitu. Dan self marketing kita publish online resume misalkan seperti itu. Kemudian publish Hermi page gitu. Gitu. Yang itu yang gratisan gitu aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke. Iya. Kita tutup. Semoga apa yang Mas Abdul Malik Ihsan sampaikan bisa sampai ke semua ya. Jadi bermanfaat, jadi amal baik. Oke, semoga yang lain juga bisa mendapatkan ilmu dari Mas Abdul Malik Ihsan ini ya. Amin. Tentu saja saya juga udah banyak banget kebuka tentang tadi ya, kayak banyak banget lah. Oke, terima kasih Mas untuk materinya hari ini. Keren banget, saya juga sampai bisa sampai ke antar framework gitu ya. Jadi kayaknya emang masih banyak perlu belajar lagi sih kayaknya. Oke, terima kasih Mas untuk acaranya hari ini. Oke, Terima kalau kasih. dari saya ada kekurangan, mohon maaf dari kami. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dan agak gagap pakai alatnya, Enggak lah. pakai Zoom. Jadi saya mohon maaf. Siap. Makasih ilmunya lagi, Terima kasih Mas. sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.